Film ini terinspirasi dari kriteria si iblis, yaitu iblis adalah makhluk yang berputus asa terhadap rahmat Tuhan. Dalam cerita film ini menceritakan orang yang merasa bersalah dan selalu dihantui perasaan berdosa dengan apa yang sudah mereka lakukan, hingga mereka berputus asa dan beranggapan bahwa Tuhan tidak akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Lalu disinilah iblis mulai memerankan peranannya, yaitu menghasut, membuat manusia menjadi putus asa dan terjebak dalam lingkaran si iblis. Exorcism atau pengusiran iblis adalah tontonan yang paling disukai oleh para penikmat film horor. Ketika manusia dibatasi tidak bisa melihat ke dunia para iblis dan mustahil bagi manusia untuk bisa melihat mereka, justru di sini si iblis itu menjelma dengan merasuki tubuh seseorang dan menunjukkan eksistensinya kepada semua manusia. Sebelum dilanjut, alangkah baiknya gunakan headset kalian agar atmosfer horornya lebih berasa. Di awal cerita, kita diperlihatkan kepada seorang gadis kecil bernama Ani yang berada di dalam sebuah kamar. Dia dengan husyunya berdoa kepada Tuhan, meminta perlindungan dari jahatnya iblis yang mengganggu keluarganya pada saat itu. Tak lama terdengar suara pintu kamarnya yang diketuk. Ani mengabaikannya dan terus berdoa tanpa menghiraukan suara ketukan pintu tersebut. Ternyata itu adalah ibunya yang mengetuk pintu tersebut, memaksa dia harus mengetuk pintunya dengan lebih keras. Anehnya dia menggedor pintu itu memakai kepalanya sendiri. Lalu adegan berpindah kepada Ani yang sudah beranjak dewasa. Adegan sebelumnya adalah menceritakan ketika Ani saat masih kecil bersama dengan ibunya. Saat itu dia bercerita kepada seorang dokter psikiater. Sang dokter menduga kalau ibunya Ani mengalami skizofrenia atau gangguan yang dimana seseorang bisa berperilaku aneh dan tidak wajar. Satu-satunya keluarga yang Ani miliki hanyalah tinggal ibunya. Yang selalu teringat oleh Ani kenangan saat bersama dengan ibunya selalu menyisir rambut Ani dan selalu menyanyikan sebuah lagu. Hingga pada suatu ketika, ibunya tiba-tiba bertingkah aneh dan malah mulai menyakiti Ani. Ani yang menjadi saksi hidup tahu persis apa yang terjadi pada saat itu. Ani berkata ada bisikan di kepala ibunya yang membuat ibunya menjadi tak sadarkan diri. Ani yakin kalau ibunya itu kerasukan oleh iblis, bukan gangguan jiwa seperti yang dituduhkan oleh sang dokter. Pada tahun 1835, Vatikan mendirikan sekolah untuk para imam di Roma. Mereka dilatih untuk bisa melakukan pengusiran setan. Dan di tahun 2018, laporan kasus kerasukan setan mencapai angka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hingga akhirnya Vatikan memutuskan untuk membuka cabang sekolah eksorsisme di luar Roma. Sekolah tersebut yang dikhususkan untuk kaum pria saja, sementara kaum perempuan yang mendaftar akan menjadi biarawati, dijadikan sebagai suster untuk merawat orang-orang yang kerasukan. Di sebuah sekolah eksorsisme Saint Michael Boston, Ani datang. Dia yang kini menjadi salah satu siswa di sekolah tersebut. Setelah kematian ibunya yang bundir, Ani tinggal dan besar di sebuah biara Santa Maria. Hingga dia beranjak dewasa, lalu memutuskan untuk dia melanjutkan sekolah biarawati di gereja tersebut. Saat itu Ani berpapasan dengan Father Quinn bersama para murid-muridnya. Dia hanya melemparkan senyuman kepada mereka lalu pergi. Tapi dari kejauhan, Ani diam-diam selalu ingin tahu ajaran apa yang Father Quinn berikan kepada mereka. Ada rasa keinginan tahuan bagi Ani untuk bisa mengikuti pelatihan tata cara melakukan eksorsisme. Di sana Ani ditugaskan untuk merawat salah satu pasien lansia bernama Clark. Setelah dia selesai memberikan makan kepada Clark, Ani pun lalu berpindah ke kamar lainnya, yaitu kepada pasien seorang anak kecil yang bernama Natalie. Dari pembicaraan mereka terdengar kalau Natalie ini adalah pasien yang mengalami kerasukan iblis. Ani begitu sangat sayang kepada Natalie, bahkan Ani menganggap kalau Natalie sudah seperti anaknya sendiri. Begitupun Natalie yang merasa senang jika ada Ani di sampingnya. Di malam hari di kamar, Ani masih menyimpan sisir yang suka digunakan ibunya terdahulu. Kejadian mengerikan saat dia bersama dengan ibunya selalu saja menghantui Ani. Kejadian tersebut sudah membekas di dalam pikiran Ani. Saat itu, dia dikagetkan melihat ada bayangan Natalie di kaca jendela. Dia lalu keluar untuk memastikan kalau di sana tidak ada siapa-siapa. Di keesokan hari, Ani kembali kepada rutinitas seperti biasanya. Namun di sebuah koridor, dia mendengar dari kejauhan ada suara tangisan bayi.
Ani merasa aneh kok bisa ada suara anak bayi yang menangis. Dan saat dia berbalik arah kembali, dia dikagetkan tiba-tiba sudah ada Natalie di hadapannya. Ani pun menjadi tambah aneh bagaimana caranya Natalie bisa keluar dari kamar. Sedangkan pintu kamar tersebut harus dibuka dari luar dengan menggunakan akses kartu. Natalie berkata kalau dia mencari Ani sembari dia memberikan bungkusan nugget yang pernah diberikan Ani kepadanya. Pada saat itu, Ani tidak curiga sama sekali, lalu membawa Natalie kembali ke kamarnya. Tapi entah kenapa belakangan ini, Ani selalu mendengar ada suara-suara bisikan. Bisikan tersebut mengarahkan Ani ke salah satu ruangan yang ada di sana. Dan ternyata itu adalah ruangan di mana para imam muda sedang melihat sebuah video orang yang kerasukan. Ani yang melihat itu pun menjadi penasaran. Lalu dia masuk ikut bersama dengan para imam lainnya untuk mendengarkan ajaran dari Father Quinn soal orang yang kerasukan. Dalam video tersebut, seorang wanita bernama Elena yang mengalami kerasukan hingga membuat dirinya tidak bisa terselamatkan lagi. Father Quinn menjelaskan orang yang kerasukan sebenarnya masih bisa mungkin untuk terselamatkan. Namun dari banyak kasus yang terjadi, hanya sedikit dari mereka yang berhasil selamat. Kunci dari berhasilnya melakukan eksorsisme adalah kepada orang yang melakukan eksorsisme itu sendiri. Dia harus benar-benar yakin dengan firman Tuhan dalam dirinya. Father Quinn juga tidak menghiraukan kehadiran Ani ada di sana. Dia pun terus melanjutkan pelajarannya. Setelah Ani mendengarkan pembelajaran dari Father Quinn, semakin membuat Ani ingin tahu lebih banyak soal Elena kenapa bisa kerasukan. Dia mendengarkan rekaman suara dengan seksama saat Elena kerasukan. Bahkan dia mengulang-ulang kembali ucapan dari si iblis yang terekam itu. Sampai ada salah satu ucapan si iblis yang tidak dimengerti oleh Ani. Ani pun lalu mencoba untuk menerjemahkannya. Dan arti yang tidak dimengerti oleh Ani adalah suara. Kejadian yang menimpa kepada Elena ada kesamaan dengan apa yang dialami oleh ibunya Ani. Ibunya Ani selalu mengeluhkan kalau ada suara-suara di dalam dirinya. Dan ternyata suara tersebut ditunjukkan kepada Ani yang kala itu masih kecil. Sebenarnya si iblis mengincar Ani karena si iblis tahu kalau Ani adalah salah satu tentara pilihan Tuhan. Namun pencariannya pada saat itu diketahui oleh pimpinan Berawati. Temuannya itu pun diadukan kepada Father Quinn. Ani sudah menyalahi aturan gereja kalau pelatihan tentang eksorsisme hanya dikhususkan bagi kaum pria saja. Tapi ternyata Father Quinn sendiri tidak mempermasalahkan soal Ani yang ingin tahu apa yang Father ajarkan kepada para muridnya. Suatu ketika saat Ani kembali merawat Clark, tiba-tiba saja Clark menyanyikan sebuah lagu. Lagu yang biasa dinyanyikan oleh ibunya Ani. Ani merasa terheran dan bertanya dari mana Clark bisa tahu lagu tersebut. Dia lalu menoleh ke arah Ani sembari berkata kalau kami sudah menunggumu. Sesuatu yang aneh terjadi, terlihat tubuhnya Clark yang mengeluarkan asap. Dan tiba-tiba suara nyanyian itu terdengar di speaker. Pintu yang ada di sana tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Ternyata Clark dirasuki oleh iblis yang dulu pernah merasuki ibunya. Dan ini adalah kesempatan bagi si iblis untuk membunuh Ani. Ani berusaha berontak sekuat tenaga. Tapi untung saja dia masih bisa melawan dan gangguan iblis itu pun kini sudah pergi. Imam gereja yang melihat rekaman saat Ani diserang oleh Clark yang kerasukan, imam gereja menduga kalau si iblis memang mengejar Ani. Dari pertemuan itu Father Quinn meminta izin kepada imam besar untuk menjadikan Ani sebagai anak muridnya. Father Quinn ingin mengajarkan Ani tata cara pengusiran iblis, dan itu juga nantinya yang akan menjaga Ani dari serangan si iblis. Walaupun permintaan tersebut ditentang oleh pimpinan Berawati karena sudah melanggar aturan gereja, tapi Father Quinn yakin kalau ada sesuatu yang spesial di dalam dirinya Ani. Imam besar akhirnya menyetujui permintaan Father Quinn. Ani pun yang kini masuk kelas dalam pelatihan pengusiran iblis yang diajarkan oleh Father Quinn. Dia menjadi satu-satunya wanita yang ikut dalam pelatihan tersebut. Di kelas itu Ani juga dekat dengan salah satu imam muda yaitu Father Dante. Pelatihan pada hari itu langsung ke praktek kerja lapangan. Mereka dibawa ke salah satu ruangan khusus yang dimana di sana sudah ada pasien yang kerasukan iblis. Dan ternyata pasien tersebut adalah Natalie. Father Quinn meminta kepada mereka siapa yang ingin menjadi relawan dan mau menghadapi iblis yang ada di dalam tubuh Natalie. Tanpa ragu Ani langsung mengangkat tangannya. Diikuti oleh Father Dante dan juga Father Raymond. Mereka lalu diberi salib dan juga kitab Bible berukuran kecil.
mereka juga diberi penjelasan singkat tentang tata cara bagaimana mengusir iblis dari tubuh seseorang. Father Quinn menjelaskan ini bukan hanya tentang pengusiran iblis, tapi yang terpenting adalah untuk menyelamatkan nyawa manusia yang dirasuki. Awalnya hanya Father Dante bersama dengan Father Raymond yang masuk terlebih dahulu. Natalie yang kini sudah dirasuki iblis. Mereka lalu membacakan doa-doa dan menyiramkan air suci ke arah Natalie. Natalie langsung menghindar dan naik sembari merayap mundur ke atas dinding. Iman Dante dan Raymond yang hampir saja melemah. Father Quinn yang memantau dari luar meminta untuk mereka terus berdoa. Tapi sepertinya doa-doa tersebut tidak terlalu berpengaruh kepada si iblis. Father Quinn tahu kalau mereka berdua tidak akan mampu melawan kekuatan iblis yang ada di dalam tubuh Natalie. Dia pun yang kini harus turun tangan untuk melawan si iblis. Si iblis yang kini malah masuk ke bawah kolong ranjang. Namun Father Quinn terkecoh dengan tipu daya si iblis. Si iblis menarik kedua kakinya Father Quinn hingga membuatnya terjatuh dan terbentur ke lantai. Annie yang melihat itu pun memberanikan diri untuk masuk, dan memang Annie-lah yang ditunggu oleh si iblis. Tiba-tiba dia yang kini malah akan membunuh Natalie dengan memasukkan rambut itu ke dalam mulut Natalie sendiri. Dante dan Raymond lalu segera menarik rambut Natalie keluar, sementara Father Quinn bersama Annie membacakan doa-doa pengusiran iblis. Dan terlihat ada sesosok tangan si iblis yang keluar dari dalam mulutnya Natalie. Tapi tak lama kemudian, untung saja Natalie masih bisa terselamatkan. Sedikit merayakan keberhasilan mereka saat melawan si iblis, Annie, Dante, dan Raymond pun kini menjadi dekat. Dante sendiri sangat respek kepada Annie. Ternyata Annie mampu melawan si iblis. Di ruangan tersebut, Dante melihat ada sebuah gambar wanita hamil. Dia merasa kalau gambar itu ditujukan kepada dirinya. Di sini Dante mulai bercerita kepada Annie kalau Emilia, adiknya Dante, diperkaos dan kini adiknya itu yang sedang mengandung. Annie bertemu dengan Father Quinn. Father Quinn berkata jika kasus Natalie yang kerasukan tidak bisa disembuhkan, maka Natalie akan dikirim ke Vatikan Roma. Mengetahui hal tersebut membuat Annie pun semakin ingin tahu lebih banyak. Lalu Annie mengajak Dante untuk merencanakan sesuatu. Mereka yang kini berada di ruangan arsip. Di sana ada ruangan khusus yang dijaga dan tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke ruangan tersebut. Mereka lalu mulai dengan kerencananya. Dante lalu mengajak si penjaga itu berbicara untuk mengalihkan agar Annie bisa masuk ke ruangan itu. Annie pun lalu segera masuk ke ruangan arsip dan membuka berkas-berkas rahasia di mana kasus orang-orang yang kerasukan yang ditangani oleh pihak Vatikan. Ternyata begitu sangat mengerikannya ketika Annie menemukan fakta bahwa orang-orang yang kerasukan dan dibawa ke Vatikan semuanya berakhir dengan kematian. Dari sana Annie juga menemukan adanya sebuah rekaman video pasien seorang wanita yang diwawancara. Kasusnya hampir sama dengan yang Annie temukan, yaitu mereka mendengar ada suara-suara di dalam dirinya. Menurut pernyataan si pasien, si iblis mampu mengendalikan dirinya dengan suara-suara yang dibisikkan oleh si iblis. Si pasien juga berkata awal mula dia mulai dirasuki oleh iblis karena dia dulu pernah melakukan dosa besar. Dosa tersebut memudahkan bagi iblis untuk masuk ke dalam tubuhnya. Pernyataan si pasien mengingatkan Annie kepada ibunya. Ternyata ibu Annie pun sama. Ibunya pernah berkata kalau dia merasa bersalah atas apa yang telah ibunya lakukan. Sejak saat itu ibunya mulai kerasukan dan ingin membunuh Annie. Hingga akhirnya ibunya memilih mengakhiri hidup daripada iblis yang ada dalam dirinya mengarahkan dia untuk membunuh Annie. Lalu Annie menemui Father Quinn, meminta kepada Father untuk membatalkan Natalie yang akan dikirim ke Vatikan. Dari kasus-kasus yang pernah terjadi mereka yang dikirim ke Vatikan, kebanyakan dari mereka berakhir dengan tewas. Annie pun menceritakan dia tahu hal tersebut dari arsip rahasia yang dia baca. Annie tahu itu sudah melanggar aturan, tapi Annie hanya ingin menyelamatkan Natalie. Annie yakin kasus Natalie yang kerasukan pasti ada cara lainnya untuk bisa menyelamatkan Natalie. Selain daripada itu, setelah dari hasil investigasi yang Annie lakukan, kasus kesurupan yang dialami Natalie adalah kasus kesurupan yang unik, di mana korban yang kerasukan akan timbul perasaan malu karena dosa yang telah dia perbuat dan mempunyai perasaan bersalah yang mendalam. Perasaan tersebutlah yang membuat si korban tak berdaya dan si iblis akan dengan mudah bisa masuk. Namun yang jadi pertanyaan Father Quinn adalah di mana asal-usul perasaan malu karena dosa terhadap Natalie bisa ada, sedangkan Natalie sendiri hanya seorang anak kecil yang tidak mempunyai dosa. Sayangnya di sini Annie sendiri belum bisa mengungkapkan kenapa itu bisa terjadi.
argumen Ani langsung tertolak dan pihak gereja tetap dengan keputusannya yang akan mengirim Natalie ke Vatikan. Dante yang mendengar pembicaraan Ani dengan Father Quinn, dia akan mencoba untuk membantu Ani untuk membuktikan kepada pihak gereja kalau yang dikatakan Ani adalah benar, dengan Dante meminta kepada Ani untuk melakukan eksorsisme kepada adiknya Dante. Ternyata Dante berkata dan berterus terang kalau selama ini Amelia adiknya pun kerasukan iblis. Dante tidak membawanya ke gereja karena Dante juga takut kalau adiknya nanti malah akan berakhir dikirim ke Vatikan. Dante sendiri sudah mencoba untuk melakukan eksorsisme, namun sampai pada saat ini belum berhasil. Dante ingin Ani melakukan eksorsisme tersebut walaupun tanpa izin dari pihak gereja. Dante percaya dengan kemampuan yang Ani miliki saat dia melihat di mana Ani berhasil melawan iblis yang ada di tubuhnya Natalie. Di malam itu, Ani bersama Dante pun datang ke tempat adiknya Dante, di mana di sana juga ada ibunya Dante yang menjaga. Eksorsisme pun dimulai. Ani dibantu oleh Dante. Seketika tubuh Amelia mulai bereaksi. Ani mencoba untuk berkomunikasi dengan Amelia, namun kini si iblis perlahan mulai menguasai tubuhnya Amelia. Tiba-tiba perut Amelia yang membesar dengan sendirinya. Ruangan di sana yang berguncang hebat, sedangkan si iblis mulai menunjukkan jati dirinya. Ani tidak gentar dengan kekacauan yang ada di dalam kamar itu. Dia terus berdoa sembari mencoba menyadarkan Amelia untuk melawan si iblis. Sementara di perutnya Amelia terlihat seperti ada yang bergerak mencoba untuk merobek. Tapi tak lama untung saja perut Amelia kembali normal dan Ani berhasil mengusir iblis yang ada di dalam tubuhnya Amelia. Setelah semuanya selesai, Ani mulai bercerita kepada Dante. Apa yang Amelia rasakan dialami juga oleh Ani sendiri. Ternyata Ani pun mempunyai masa lalu yang sangat kelam. Dia pernah hamil karena diperkaos, hingga dia harus terusir dari panti asuhan yang menjadi tempat tinggal Ani. Tapi untung saja Tuhan masih memberikan jalan. Ani dirawat oleh pihak gereja, tinggal di sana dan menjadi seorang biarawati. Pada saat itu, Ani masih berusia 15 tahun. Ia dianggap belum mampu untuk merawat bayi yang dilahirkannya. Terpaksa Ani harus rela membiarkan anaknya diadopsi oleh orang lain. Di keesokan harinya, Ani dipanggil oleh seluruh pimpinan gereja. Ternyata pihak gereja mendengar kabar berita yang sangat mengenaskan. Amelia adiknya Dante dikabarkan tewas karena bunuh diri setelah mereka melakukan eksorsisme kepada Amelia. Laporan tersebut berasal dari ibunya Dante. Ibunya Dante pun memberitahukan kepada pihak gereja soal adanya ritual pengusiran iblis yang dilakukan oleh Ani dan juga Dante. Father Quinn mengatakan kalau Ani belum cukup ilmu untuk bisa melakukan eksorsisme. Si iblis hanya menipu Ani dan berpura-pura Amelia yang terlepas dari gangguan si iblis. Father Quinn sebagai pembimbing Ani merasa sangat kecewa karena Ani sudah melakukan eksorsisme tanpa izin dan sepengetahuan gereja. Dengan rasa bersalahnya, Ani memutuskan untuk meninggalkan gereja dan kembali ke biara Santa Maria tempat Ani berasal. Beberapa hari berlalu, Padre Dante menemui Ani kembali. Dante memberitahukan kalau ada sesuatu yang terjadi di gereja. Setelah kepergian Ani dari sana, kondisi keadaan Natalie kini malah semakin memburuk. Iblis yang ada di dalam tubuh Natalie sudah tak bisa dikendalikan lagi. Bahkan saat Natalie yang akan dibawa ke Vatikan, dia menjadi beringas dan brutal hingga menewaskan perawat dan seorang pendeta. Alasan Dante memberitahukan dan datang kepada Ani karena Natalie sempat memberikan titipan sebuah kalung kepada Dante untuk diberikan kepada Ani. Dan ketika Ani melihat kalung tersebut, ternyata itu adalah kalung yang dulu pernah Ani ikatkan kepada anaknya saat masih bayi. Dan di sini diketahui kalau Natalie sendiri adalah anaknya Ani. Si iblis sengaja memberikan kalung tersebut kepada Dante agar Ani datang kembali untuk menyelamatkan Natalie. Ani sadar kalau semuanya ini adalah jebakan si iblis. Tapi walau bagaimanapun, Ani harus tetap menyelamatkan Natalie. Ani bersama Dante pun diam-diam datang kembali ke gereja. Dante membawa Ani ke ruangan katakombe di mana Natalie kini disekap di sana. Ruangan tersebut tak hanya menjadi ruangan tempat isolasi saja. Di sana juga tersimpan ada sumur air suci, tempat pembaptisan. Terlihat Raymond juga ada di sana bersama para imam lainnya. Natalie yang sudah dirasuki oleh iblis dan lampu di ruangan itu mati seketika. Dan dengan mudahnya Natalie bisa membuka pintu sel yang terkunci. Tiba-tiba saja Raymond bersama para imam lainnya terpental dengan sendirinya. Kini tersisa tinggal hanya Ani bersama dengan Dante.
Iblis mencoba menghasut pikirannya Ani dengan membuat Ani merasa berdosa karena sudah membiarkan Natalie diadopsi oleh orang lain. Ani tidak bertanggung jawab terhadap Natalie, anak yang sudah Ani lahirkan. Dengan membuat perasaan Ani merasa bersalah dan malu, itu menjadi celah bagi si iblis untuk bisa menyerang Ani. Tak sampai di situ saja, si iblis mencoba mengingatkan Ani kepada kejadian saat ibunya tewas. Si iblis mengatakan kalau kematian ibunya adalah sebuah kutukan bagi Ani. Itulah sebabnya Ani tidak bisa akan menjadi seorang ibu yang baik, karena dia dengan tega malah membiarkan Natalie diadopsi oleh orang lain. Ani membiarkan si iblis untuk masuk ke dalam tubuhnya sendiri karena dia tidak ingin si iblis malah melukai Natalie. Natalie tersadar kembali, sementara Ani yang kini perlahan mulai berubah. Ani yang masih dalam keadaan setengah tersadar meminta kepada Dante dan Natalie untuk segera pergi. Tak lama kemudian, iblis itu pun kini menguasai tubuhnya Ani. Dante lalu menyembunyikan Natalie di salah satu tempat, sementara Dante sendiri mencoba akan menghadang si iblis. Sayang, keberadaan Natalie diketahui oleh si iblis. Si iblis yang ada di dalam tubuh Natalie akan menenggelamkan Natalie ke sumur suci. Tapi Natalie masih berusaha melawan si iblis yang ada di dalam dirinya. Sama seperti apa yang pernah dilakukan ibunya terdahulu saat si iblis itu mencoba mengendalikan dirinya. Ikatan batin antara ibu dan anak begitu sangat kuat dan mampu melawan godaan si iblis. Natalie berhasil lepas dari genggaman si iblis. Dan di saat Ani masih setengah tersadar, dia terus melawan si iblis dan memaksakan tubuhnya sendiri untuk masuk ke dalam sumur suci. Dengan tubuh Ani masuk ke dalam sumur suci, itu bisa mengalahkan iblis yang ada di dalam tubuhnya Ani. Tak lama kemudian, tubuh Ani kembali ke permukaan dan dia masih bisa terselamatkan. Setelah kejadian pada malam itu, Natalie datang untuk menemui Ani yang masih dirawat. Sampai di sini Natalie sendiri belum tahu kalau Ani adalah ibu kandungnya sendiri. Ani sengaja tidak memberitahukannya kepada Natalie. Natalie kini sudah sembuh sepenuhnya dan dia kembali pulang bersama dengan ibu angkatnya. Setelah keberhasilan Ani melawan si iblis, pihak gereja sangat mengapresiasi atas apa yang Ani sudah lakukan. Dan sebagai bentuk penghargaan, Ani akan disekolahkan ke Vatikan Roma dan memperdalam ilmu tentang eksorsisme di sana. Ani menjadi satu-satunya wanita yang berprofesi sebagai tukang pengusir iblis. Di akhir film saat Ani berada di dalam sebuah mobil taksi, dari kejauhan dia melihat ada seseorang yang hanya berdiri terdiam saja sembari melihat ke arah Ani. Tiba-tiba, supir taksi itu pun kini yang bertingkah aneh. Perjalanan Ani sebagai seorang pengusir iblis masih akan berlanjut, tapi di sini akhirnya film pun harus selesai, guys. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Pelajaran yang kita bisa ambil dalam film ini adalah jangan pernah berputus asa dalam rahmat Tuhan. Sebesar apapun dosa manusia, sejahat apapun dosa manusia, selama kita masih hidup di dunia, pintu tobat itu masih terbuka lebar. Begitu sayangnya Tuhan kepada makhluk yang dia ciptakan. Bukan hanya sekali saja Tuhan memberikan kesempatan, ribuan kali bahkan tak terhitung jumlahnya. Tuhan selalu menanti kita sebagai makhluknya untuk kembali kepada jalan yang dia ridhoi.